Halo Sopuas, audit yang berkualitas itu nggak terjadi begitu saja. Ada standar yang jadi pegangan supaya hasilnya bisa dipercaya. Yuk kita bahas. Dalam standar audit intern pemerintah, ada dua standar utama. yaitu standar atribut dan standar kinerja. Kedua standar ini jadi fondasi dan cara kerja auditor. Kita mulai dari standar atribut ya. Standar atribut yang mengatur siapa auditor dan bagaimana kualitas organisasinya. Pertama, tujuan dan kewenangan jelas. Auditor harus punya dasar kerja yang jelas, biasanya tertuang dalam piagam pengawasan intern. Sederhananya ini kayak aturan main buat auditor, biar tahu kerjaannya apa, batasannya di mana, dan tujuannya yang mana. Nah, isi piagam ini juga harus sejalan dengan misi pengawasan intern dan ketentuan yang berlaku. Piagam ini juga harus dikaji ulang secara berkala oleh pimpinan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, lalu disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk disetujui. Jadi, audit yang dilakukan punya arah yang jelas dan disepakati bersama. Kedua, independensi dan objektivitas. Auditor harus netral, nggak boleh dipengaruhi dan nggak boleh punya kepentingan pribadi dalam audit, agar hasilnya benar-benar jujur dan dapat dipercaya. Ketiga, kecakapan. Auditor harus punya ilmu dan kemampuan yang cukup, yakni berupa kompetensi teknis dan keterampilan serta kompetensi lainnya. Untuk itu, auditor harus terus belajar dan mengembangkan diri, karena masalah yang dihadapi juga terus berkembang. Keempat, do professional care. Auditor harus teliti dan hati-hati. Semua keputusan pakai pertimbangan profesional, nggak asal simpulkan di hasil auditnya, nggak sembarangan. Kelima, quality assurance. Kualitas audit juga harus terus dijaga dan dievaluasi. Bahkan bisa dinilai juga oleh pihak luar dalam telah sejawat eksternal. Tujuannya supaya audit makin baik dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya standar kinerja. Standar ini merupakan pedoman bagaimana pengawasan dilakukan dan dari awal sampai akhir supaya hasilnya berkualitas, bermanfaat, dan bisa dipercaya. Pertama, pengelolaan pengawasan intern. Pimpinan APIP harus memastikan kegiatan pengawasan berjalan efektif, sesuai tujuan dalam piagam pengawasan intern, patuh terhadap standar dan kode etik, serta relevan dengan isu terkini. Artinya, pengawasan harus punya arah dan terasa manfaatnya. Yang kedua, perencanaan. Sebelum audit dimulai, auditor harus menentukan objek yang diawasi, menilai risiko, dan menyusun program kerja, sehingga audit dapat menyasar pada tujuan strategis dan fokus ke hal yang paling penting. Ketiga, pelaksanaan pengawasan. Di sini auditor mengumpulkan bukti, melakukan wawancara dan observasi, menguji dan menganalisis data. Semua temuan harus didukung dengan bukti yang cukup dan valid.